Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, kelompok 4 kewirausahaan manajemen CSTIE 11 April Sumedang. Baik teman-teman, di sini saya Gina Aulia Muroda sebagai penyaji pertama, ada rekan saya Rega sebagai penyaji kedua, lalu Yasinta Al-Anissa sebagai penyaji ketiga, dan yang terakhir ada Anita Nur Fatwa sebagai penyaji keempat. Oke, langsung saja di part kali ini kami akan sharing mengenai usaha rintisan kami di bidang jasa, yaitu jasa desain grafis dan percetakan. Di mana deskripsi usaha pada kali ini yaitu pada saat ini peranan desain grafis dalam segala bidang usaha, pendidikan maupun pemerintahan sangat dibutuhkan. Terlebih dapat dibuktikan dengan banyaknya bidang usaha yang memanfaatkan keahlian desain grafis. Kebutuhan desain promosi yang sekarang semakin marak di dunia usaha membuat desain grafis dituntut untuk bisa mengembangkan diri dalam membuat suatu produk yang bisa menarik minat masyarakat. Sehingga kami memutuskan untuk membuat suatu usaha jasa desain grafis dan percetakan dengan menawarkan berbagai macam keunggulan, diantaranya pembuatan desain yang cepat, revisi tanpa batas, dan harga yang sangat terjangkau dengan high quality. Baik, di sini kami menawarkan produk jasa mulai dari logo sampai dengan card, dan tentunya kami juga menerima requestan dari teman-teman apapun itu yang seputar dengan produk desain grafis dan percetakan yang akan kami kerjakan dengan sangat cepat, bebas revisi, dan high quality. Oke, next. Peralatan dan bahan usaha, teman-teman juga bisa lihat sendiri pada slide peralatan dan bahan-bahannya. Lalu kita juga sangat membutuhkan software, karena software ini sangat membantu kita dalam usaha desain grafis ini ya. Dan pada video kali ini kami akan memperlihatkan tutorial membuat logo menggunakan aplikasi yang ada di gadget dan membuat desain spanduk pada aplikasi yang ada di komputer. So, simak sampai tuntas. Inilah proses pembuatan logonya. Pertama-tama kita masuk dulu ke dalam aplikasi, lalu kita pilih menu gambar dan masukkan gambar yang akan kita edit. Sebelumnya gambar yang akan kita edit ini sudah saya edit dulu dalam Photoshop dalam pembuatan hurufnya dan garis-garis logonya. Sesudah diatur posisinya, kita tambahkan layer untuk layer backgroundnya, lalu kita tambah background, masukkan, kita sesuaikan, atur-atur, kita masukkan 2 background. Dan kita ubah layer backgroundnya menjadi layar agar backgroundnya menyatu dengan huruf. Dan hasilnya seperti ini. Yang selanjutnya adalah teknik pemasaran. Yang pertama adalah menerapkan ekonomi naratif, adalah sebuah teori tentang bagaimana cerita populer yang muncul di masyarakat bisa menggerakkan ekonomi. Kita di sini mencoba membangun sebuah narasi yang dapat memengaruhi emosi konsumen, menarik hati banyak orang, dan menggerakkan hati mereka untuk menyebarluaskan narasi itu agar menimbulkan efek permintaan yang tinggi. Yang kedua yaitu untuk memperlancar narasi ini, maka cara yang perlu dilakukan adalah memanfaatkan orang-orang yang punya pengaruh atas segmen pasar yang kita garap. Yang ketiga yaitu konsep kedua, yaitu menyediakan kostum pada produk sehingga barang output adalah barang yang sesuai keinginan konsumen. Hal ini dilakukan karena inovasi dari dalam saja tidak cukup. Oleh karena itu, dengan adanya pesanan barang yang dikostum, ini dapat menampung inovasi dari luar yang nantinya akan diterapkan pada produk. Yang keempat adalah dengan ini pun kami bertujuan untuk dapat memahami tujuan pelanggan dan mempertimbangkan alternatif potensial yang mungkin diterima oleh pelanggan untuk mencapai tujuan mereka. Selanjutnya yaitu target utama produk kami adalah usaha UMKM, IKM, dan industri. Startup karena pada zaman sekarang banyak sekali industri baru yang bermunculan
Tak hanya fokus melayani industri baru, kami pun bersedia melayani perusahaan lama yang ingin melakukan revisi logo atau brand merek mereka. Usaha jasa kami melayani semua sektor jenis industri baru atau lama di seluruh Indonesia. Dalam mendesain sebuah logo untuk brand kami selalu memperhatikan unsur filosofis atau unsur makna dalam desain-desain yang kami buat. Kami pun mendesain logo dengan banyak pertimbangan dan perhitungan agar logo yang kita buat untuk sebuah perusahaan dapat diingat dengan mudah oleh masyarakat. Produk yang kami buat selain harganya murah dan terjangkau, namun produk yang kami buat adalah produk yang kualitasnya terjamin dan bukan produk rendah yang kami kerjakan secara Baik, saya Anita Nur Fatwa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rencana anggaran biaya untuk usaha jasa desain grafis. Yang pertama yaitu rencana anggaran biaya peralatan atau fixed cost untuk komputer Rp5 juta dan printer scanner Rp1.500.000. Totalnya menjadi Rp6.500.000. Yang kedua yaitu rencana biaya perlengkapan atau variable cost. Matte paper seharga Rp100.000 dan tinta printer seharga Rp100.000, totalnya Rp200.000. Yang ketiga yaitu untuk biaya lain-lain yang di dalamnya terdapat biaya gaji karyawan Rp800.000, biaya listrik Rp150.000, biaya tak terduga Rp100.000 dan biaya lain-lain Rp100.000. Totalnya menjadi Rp1.150.000. Untuk perhitungan biaya yang dikeluarkan dalam memproduksi desain grafis yaitu biaya peralatan sebesar Rp6.500.000, biaya perlengkapan sebesar Rp200.000 dan biaya lain-lain Rp1.150.000. Totalnya menjadi Rp7.850.000. Untuk perhitungan biaya 1 bulan yaitu untuk biaya bahan 30 dikali Rp200.000 sebesar Rp6 juta, biaya lain-lain sebesar Rp1.150.000. Totalnya menjadi Rp7.150.000. Untuk perhitungan penghasilan perusahaan desain grafis, yang pertama untuk logo yaitu melayani 6 konsumen dengan harga setiap konsumen Rp50.000, pendapatannya sebesar Rp300.000. Untuk spanduk 5 pieces ukuran 150 x 80 cm dengan harga Rp28.000 menjadi Rp140.000. 5 pieces ukuran 200 x 100 cm harganya Rp46.000 menjadi Rp230.000. Total semua penghasilan sebesar Rp670.000 per hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.